Ya, di sini udah terlihat ya. Kok, tuh. Nah, saat untuk pertemuan kali ini yaitu modul 7 untuk membahas Laravel validasi, untuk validasi input dengan Laravel validation. Untuk mulainya, apa itu validasi ya? Karena validasi itu kan yang paling penting yaitu data langkah yang penting dalam pengembangan aplikasi web untuk memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan aturan atau format yang diharapkan. Nah, validasi itu sangat penting ya, soalnya kalau misalnya nggak ada validasi, biasanya nanti banyak yang iseng juga. Nah, sama juga dengan Laravel validasi. Laravel validasi itu lebih ke fiturnya ya, bawaan dari Laravel yang digunain untuk validasi data input dari pengguna. Validasi ini juga mastiin bahwa data yang diterima sesuai aturan dan format yang diharapin ya, sehingga menjaga integritas dan keamanan aplikasi. Nah, langsung di sini ada masalahnya. Kenapa sih harus ada validasi ya? Biasanya untuk masalah-masalah yang sering kejadian itu yaitu keamanan, integritas data di mana biasanya banyak yang iseng, konsistensi. Biasanya nanti tuh kalau misalnya ada inputan yang harusnya A malah diisi sampai Z misalnya. Dan kesalahan input ini biasanya yang paling sering sama user-user yang biasanya kalau misalnya dia nggak apik, mereka salah input ya. Nah, di sini juga langsung dari masalah ini dia langsung ada yang namanya keutamaan ya atau fungsi utamanya di mana dijelasin lagi dari tadi sama seperti masalahnya keamanan di Laravel validasi ini yang paling penting adalah keamanan. Kenapa harus ada keamanan? Biasanya nanti kalau nanti saya tunjukin di praktik, biasanya kalau ada SQL injection sama kayak yang lain-lain mereka biasanya nyerangnya di sini. Kalau misalnya nggak ada keamanan, atau mungkin nggak ada validasi, mereka bakalan nge-spam atau mungkin masukin data-data yang nggak guna, misalnya data-data salah, mereka bakalan nyerang di sini. Dan kebanyakan itu yang sering kejadian, misalnya ada nomor telepon ya. Biasanya kalau misalnya nomor telepon atau mungkin jumlah data yang nggak diamanin, biasanya data-data tersebut bisa langsung diisengin aja inputnya. Misalnya harga harusnya 10.000 di input jadi ASD, dia kan otomatis nanti akan error juga ke semua datanya ya. Di mana dia itu langsung ngaruhnya di integritas data. Di mana integritas data, seperti yang dijelaskan sebelumnya, misalnya kalau kita ngisi 10.000 dan diisinya langsung ada ASD, bakalan data tersebut nggak akan kehitung kan. Otomatis nanti agak pusing untuk ngelacaknya juga. Nah, untuk data yang sedikit biasanya masih bisa kelacak, cuman kalau untuk data yang udah ribuan dan biasanya datanya tuh bergerak terus-menerus, nanti tuh data ini bakalan capek sendiri kalau misalnya kita nggak nentuin validasinya. Nah, maka dari itu, validasi juga ngebuat sebuah konsistensi ya, di mana untuk aturan awalnya, dia akan disebutin bahwa misalnya kalau eh, angka wajib diisi dengan angka, nggak boleh dengan huruf. Kalau misalnya huruf juga harus diisi oleh huruf. Sama ada satu lagi, di mana kalau misalnya ada select, misalnya laki-laki perempuan, nanti dia akan ngevalidasi di mana dia itu harus laki-laki atau perempuan. Nah, fungsi lainnya juga itu catat kesalahan. Biasanya untuk validasi ini biasanya untuk ngelaporin ya, enaknya itu buat laporan nanti ke ujungnya lebih baik. Misalnya kita lupa nih bisa ada apa aja nih untuk di tabel tersebut ya, biasanya dimasukin juga di bagian validasi. Nah, selanjutnya, secara teoritas untuk penggambaran validasi, biasanya klien nanti nginputin sebuah data. Nah, HTTP ini akan mengirim misalnya input buku. Nanti di sini ada middleware. Mungkin sebelumnya belum pernah dengar karena nanti dibahas ya. Ini bisa dilewati dulu, langsung di sini. Nah, saat dari middleware ke controller, disitulah data validasi bergerak atau mungkin dijalankan. Misalnya, di validasi ini input sesuai bahwa dia akan masuk. Tapi, kalau di sini gagal, ini ada banyak opsinya ya, nanti saya sebutkan. Biasanya kalau gagal, dia akan dilempar kembali ke sisi klien, di mana nanti dia akan menyebutkan apa errornya dan apa yang harus diisi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, belum kita langsung lanjut lagi ke macam-macam eh, validasi di Laravel. Oke, kalau nggak ada,
Jadi saya lanjut ya. Nah, untuk metodologinya di sini Laravel tuh ada banyak ya, cuman yang biasanya paling sering digunakan tuh ada tiga. Yang sering digunakan itu controller validation. Biasanya cara ini divalidasi di sebuah controller ya, jadi cuman berlaku di controller tersebut sama di function tersebut. Lalu yang kedua itu form request validation. Biasanya cara ini di luar atau misahin dengan controller, nanti dia ngebuat sebuah file tersendiri yang nanti bisa dipanggil di berbagai macam controller ya. Jadi bisa dibilang dia tipenya reusable, sesuai dengan case yang sama jika diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu manual validation. Cara ini sama seperti dengan controller validation, cuman dia menggunakan package validator, yaitu bawaan Laravel ya. Jadi bedanya tuh saya sebutkan, biasanya manual validasi itu kita bisa bebas sendiri ya. Misalnya mau nambahin dan lain-lain, atau mungkin melempar kemana. Nah, penggunaannya ya, seperti yang dijelasin di awal, bedanya validasi controller, dia hanya berlaku di satu controller dan fungsi validasi berada. Misalnya nginputin di input, ya udah validasi tersebut cuma bisa ada di input buku, nggak bisa di input pegawai. Jadi kalau misalnya ingin masukin lagi, harus ngetik ulang. Nah, beda dengan form request. Ini tuh biasanya bisa digunakan berulang-ulang oleh controller lain ya, selagi inputannya masih sama atau masih ada kegunaan yang sama. Nah, enaknya manual itu sama kayak controller, cuman dia biasanya luasa untuk redirect atau modifikasi lain ya sesuai kebutuhan. Nah, oke. Nah, di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Soalnya ini lumayan. Takutnya nanti agak bingung ya. Nah, di ini namanya validasi controller ya. Bisa dilihat sendiri, ini public function restore. Ini tuh buat fungsi simpan data. Kalau sebelumnya yang modul-modul yang sebelumnya udah pernah buat untuk input. Nah, di sini ini validasi, validate. Ini tuh hanya penyimpanan aja ya. Kalau nanti biasanya digunain hasil dari validasi ini. Untuk membacanya, biasanya name, baru di sini require, berarti name harus diisi. Lalu, name harus berbentuknya string. Nah, kemudian name juga maksimalnya itu 255 kata ya. Nah, kalau misalnya nama name ini dilanggar dari inputan, dia akan membalikan error karena dia langsung controller ini. Ini tuh otomatis langsung ngebalikin ke page inputan. Nggak ada, misalnya nggak ada modifikasi lain-lain, langsung dilempar balik. Nah, sama juga dengan email. Dia harus ada bentuknya string. Ini email tuh dia harus berbentuk email maksimal 255 huruf. Tekat. Baru di sini, ini ada tambahan lagi unique. Unique itu biasanya dipakai untuk ngecek ke database juga ya. Di mana email itu harus unique dari table user. Table user itu ngebaca lagi table email. Jadi email itu harus unik dari users email. Itu sih bacanya. Nah, sama juga dengan password sama. Untuk ini require string. Nah, ini bedanya dia harus minimal 8. Lalu di sini ada confirm. Biasanya confirm ini dipakai untuk dua kali input ya. Suka ada kan password dan input password. Cara penggunaannya, nanti di form inputan tinggal tambah aja password underscore confirm. Itu langsung otomatis. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanya dulu? Gak ada, Kang? Ya, saya lanjut lagi ya. Nah, bedanya ini untuk form request. Biasanya, um, kalau saya dilihat dari sini, bisa dilihat lebih teliti ya. Di sini kan request. Request-request itu dia bawaan Laravel. Sedangkan kalau di sini dia bedanya store user request. Ini itu kita akan membuat sebuah file baru di mana dia isinya tuh biasanya ada rules dan lain-lain ya. Nanti saya lihatin contohnya. Nah, di sini sama saja, cuman bedanya ditulisin di file lain. Sebelum masuk ke store, dia akan ngebaca dulu store user request ini. Di mana sama seperti tadi untuk aturan name require, email require,
password require ini sama juga ya. Nah, bedanya store user request ini, misalnya kita mau ada controller lain yang gunain store request ini, tinggal kita panggil saja, tinggal import store user request. Baru nanti bisa ngejalanin hal yang sama di sini. Nah, oke. Selanjutnya itu manual validation. Bedanya tuh dia kan pakai yang namanya package validator. Ini tuh emang bawaannya Laravel, cuman perbedaannya ketika dia salah, kita bisa dengan bebas mindahin error itu kemana biasanya. Kalau misalnya controller, dia biasanya langsung balik lagi ke inputan. Tapi kalau misalnya pakai validator, dia bisa suka kita, dia mau dipindahin dulu kemana, atau bisa dengan errornya apa, dengan tambahan lain-lain ini bisa. Biasanya tinggal ditambahin aja. Sama biasanya bisa dimodifikasi lain-lain dulu, kan. Sebelum ada ini, bisa dikasih informasi user apa dulu, dan lain-lain bisa di situ. Terus sih, Kak, untuk ininya, sebelum lanjut lagi ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya lumayan kan. Oke. Kalau belum, nah saya lanjut lagi untuk yang nanya custom rule. Kalau misalnya dilihat di sini, ini untuk require string, ini biasanya ada banyak ya macam-macamnya. Kalau misalnya yang paling sering dipakai itu biasanya require, max, min, email, unique, confirm, numeric, date, boolean, sama in. Tapi biasanya ada beberapa validasi atau aturan-aturan yang misalnya kita nggak bisa dicari di Laravel. Biasanya kita bisa bikin sendiri. Biasanya itu pakainya namanya custom rule. Di mana ini kita aturan yang dibutuhkan tidak termasuk ya di standar Laravel. Misalnya untuk validasi nomor telepon, misalnya untuk Unicode, atau mungkin validasi dalam manipulasi string, misal input nama harus besar semua, atau gimana, ini bisa pakai custom rule. Nah, ini untuk contohnya, di mana ini untuk validasi nomor telepon, ini tuh namanya regex. Nanti dia wajib ada nomor angka 9 sampai 10 ya, untuk 10 angka. Kalau misalnya dia salah, dia akan ditulisin untuk pesannya, the atribut itu adalah phone. Jadi nanti bacanya, the phone must be a valid phone number. Untuk pemanggilannya sendiri, kayak biasa kita panggil dulu, use app rule valid phone number. Ini sesuai dengan nama yang ini ya. Langsung kita tempelin di mana. Misalnya kayak yang tadi, kita tambah lagi phone, harus require, dan dia harus sesuai dengan validasi dari nomor telepon yang kita buat di pas ini. Jadi kan, oke. Nah, biasanya dari validasi Laravel akan selalu menghasilkan sebuah keluaran variabel yaitu error. Ini pasti ada ya nanti bisa langsung dipakai. Cuman saran saya kalau misalnya ada error ini jangan diisi yang lain-lain ya. Takutnya nanti dia tabrakan. Kalau misalnya error ini dia nanti ngebungkus di mana ada error-errornya untuk digunain kepada tampilan form, baik dia itu bentuknya sepaket seperti ini, atau mungkin dia bisa dipasang di masing-masing form seperti yang di bawah ini yang di garis merah, di warna merah. Ini bisa dimodifikasi suka hati ya. Mungkin bisa di dalam sini atau di mana, atau mungkin kotaknya juga bisa dijadikan merah juga bisa. Tuh. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke itu ya, contohnya untuk praktik. Mas izin bertanya, misalnya. Ya, boleh silakan. Kalau yang tadi saya lihat ada yang pakai new itu perintahnya maksudnya yang tadi yang ada. Nah itu yang phone tadi yang validator phone itu ada Oh, yang kata new ini. new-nya. Ya ada New new. ini ya. Oh, ini itu Maksudnya itu biasanya untuk ya ya, ini tuh dia buat manggil valid pawn ini. Jadi dia new valid pawn itu buat manggil kelas yang ini. Kalau manggil kelas biasanya diawalin dengan new dulu. Ini aturannya biasanya untuk manggil objek. menambahkan kelas Ya, manggil objek. Kalau new sementara ya pawn ya. Gimana oh, kan? Boleh nanti. untuk manggil apa function Ya, ya function. ya, Oh. biasanya new valid pawn number. Jadi buat manggil satu rutin. Sama Karena kalau kayak yang
Ya, gimana Kak? Ya gimana? Gimana gimana? Ya, sama kayak ini yang waktu input awal dasar tuh kan dia manggil new model, biasanya kayak gitu sih Oh nanti iya saya iya. tunjukin. Oh iya. Oh, iya baik. Baik. Makasih Mas Denny. Ya, saya coba untuk share screen yang ini ya, yang lainnya. Nah, di sini kalau misalnya ngikutin yang ini, saya coba untuk refresh terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah mungkin kakak-kakak atau teteh sekalian yang udah pernah nyoba buat, di sini kan pasti tahu ya untuk yang ini namanya field, text field ini label, dan biasanya mereka itu akan berbentuk seperti ini kan. Bentar ya, saya coba. Nah, ini untuk judul sendiri, untuk fieldnya, dia kan pasti harus ada namanya name, title. Nah, untuk title ini, nanti dia akan ngebaca title yang di sini. Untuk validasi ini harus sama ya, 1:1, jangan ada yang salah. Misalnya kalau misalnya ini jadi titles, otomatis di sini juga harus titles. Kalau misalnya ini title juga, ini artikel. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal, ini tuh bawaan dari Laravel, error. Ini tuh pasti ada kalau misalnya dia ada error, dia pasti muncul. Kalau nggak ada error, dia nggak akan muncul apapun di sini ya. Nah, untuk yang masing-masing persatuan bisa dibilang, ini bisa dipakai error, hash, title, sesuai dengan name di sininya. Jadi nanti ditandain jika title ini akan sama dengan title errornya, otomatis dia nanti nampilin error apa yang dipunyain oleh si title tersebut. Oke, nah, saya cobain dulu ya untuk tahun terbit misalnya. Nah, sekali saya juga akan ngeliatin gimana pentingnya ini ya, validasi. Gimana kalau misalnya ada orang-orang iseng, misalnya mau nyoba ngubah-ngubah, biasanya kan inject atau lain-lain, biasanya mereka tuh iseng gini aja gitu, title diganti di sini ya. Misalnya jumlah stok itu misalnya 9999. Terus kita lihat dulu di sini, kalau stok dia minimal 0 ya. Nanti kita bisa lihat sendiri juga perbedaannya dengan min 0 sama yang lainnya. Kita sewa juga dia baca di sini rental price, dia butuh integer, dia nilai minimalnya 0, kita bisa masukin dulu 9999. Ini untuk percobaan dulu ya. Untuk gambar sampul, kita asal dulu aja, nggak apa-apa. Nah, tadi udah jelaskan di mana dia judul diganti jadi titles. Biasanya emang suka ada orang-orang yang iseng ya untuk nyoba ngerusak data. Jadi nanti kalau misalnya tampil atau mungkin kesimpan, biasanya nanti di judul sini dia bakalan kosong kalau misalnya kita nggak handle dari segi database atau dari segi table dan segi validasi. Nah, bayangin aja kalau misalnya ini sukses, berarti otomatis judulnya kosong kan. Nah, kalau ini sudah di handle, misalnya jadi titles, bahwa nanti akan ada error seperti ini. Judul wajib diisi, stok harus berupa angka, harga sewa harus berupa angka. Nah ini karena dia mungkin kebanyakan ya, dia akan muncul error seperti ini. Harga sewa harus berupa angka, stok harus berupa angka, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia sukses atau mungkin sesuai dengan aturan di sini, misalnya kita tambahkan juga max, misalnya kita maksimal buku stok itu 100, saya maksimal dari rental price itu biasanya enggak, kita nggak usah aja, nggak usah ada ya. Untuk price itu bebas berapa aja. Ini bisa di save. Jadi nanti kita akan ngelimit di mana stok tuh cuma ada 100 ya. Nah, untuk yang lanjutin yang tadi, di sini kan ada unique book. Di sini dia harus ngebaca juga unique book ISBN. Nanti akan ngebaca ISBN kalau misalnya ada yang sama,
Mungkin saya akan kopikan salah satu dari sini, kita simpan. Oh, sorry. Kita simpan, otomatis nanti dia akan nulis ISBN sudah terdaftar. Biasanya, ini tuh untuk masukin kode-kode yang untuk unik. Yang nggak boleh ada duplikat. Biasanya untuk foreign key atau mungkin yang lain juga bisa ya. Nah, ini juga ada lagi, di mana untuk Axis. Axis ini biasanya dia ngecek lagi ke database di mana kategori itu terdaftar ID apa saja. Jadi kita nggak boleh input di luar dari kategori ini ya, atau mungkin publisher ID ini. Kalau misalnya kita iseng juga, misalnya ada orang iseng, misalnya kita nginputin di mana ini waktu misalnya jadi 9 ID-nya, sebelumnya kalau di input dia hanya ada 4 saja ya, nggak ada 9. Kita misalnya ada yang iseng nih, dia nginputin 9 biar misalnya validasi waktu atau mungkin penampilan data waktu relasinya dia error kan. Ini bisa juga iseng kayak gitu. Dan banyak juga biasanya yang mereka tuh salah atau uh, sebelum biasanya kendala tuh waktu loading, mereka langsung pencet OK ya. Jadi biasanya nanti tuh ini belum kebaca total, tapi udah ke confirm duluan. Nah ini karena yang tadi SBN sudah terdaftar, kita daftarin yang lain lagi. Semoga nggak ada yang sama. Untuk ini fiksinya tadi diubah ke 9, yang asalnya 1. Ini dipaksa diubah ya. Seperti saya lihat lagi. Nah di sini kategori yang dipilih tidak valid. Nah ini langsung dihalangin. Karena kalau misalnya ini sukses masuk, nanti waktu di tampilan sini, dia akan nyari kategori relasi di mana buku dengan ID kategori 9, otomatis nggak akan ada kan. Nanti otomatis di sini bakalan error datanya. Jadi nggak sesuai juga nanti. Dan kalau misalnya di kategori, nanti misalnya ada maunya di kategori fiksi, tapi sedangkan ada satu data di mana dia kategorinya error, ya otomatis kan nggak valid juga datanya. Dan kebayang misalnya dari daftar buku ada 1 juta buku, ada satu datanya error. Nanti biasanya di laporannya atau mungkin laporan akhir, mereka akan kebingungan ya nyari di mana nih satu buku datanya di mana, itu akan susah juga. Karena untuk dari database-nya tersendiri, nanti dia terisi. Kan nggak mungkin juga kita, karena misalnya udah tahu, oh tadi itu ngisinya 9, otomatis kan di sini ada 9. Nah, nggak mungkin juga kalau misalnya datanya nggak mungkin, bukan 9 atau lebih dari yang ada di sini ya. Itu bakalan capek juga. Nah, gitu sih untuk ininya. Oke. Nah, untuk yang tadi kan ada namanya validasi yang form ya. Di sini tuh dia langsung masukin validate data. Dari hasil ini, data yang sudah divalidasi akan masuk ke dalam namanya request validate. Bedanya apa sih sama misalnya request all ya? Kan di sini suka ada request validate dan request all. Biasanya nanti ini, kedua ini, dia akan ngasilin data yang berbeda kalau misalnya di store book ini. Dia ada perubahan, misalnya kita paksa untuk titelnya, nanti ada kode dengan khusus lagi, misal titelnya dijadiin huruf besar atau huruf kecil, nah nanti di validate ini, dia data yang udah keubah. Sedangkan yang all, biasanya datanya masih data mentahan. Nah, kalau untuk cara yang setelah divalidasi, disarankan untuk ininya request validate ya. Langsung ini validate data, ini data-data yang tadi sudah divalidasi langsung diinputkan ke dalam buku. Kalau untuk yang ininya, kita bisa langsung melihat apa saja yang ada. Kita- Nah, di sini langsung kelihatan untuk yang tadi ya, buku satu, titel ISBN, author, publisher year, ini nanti semua akan yang diinputin dalam bentuk array ke buku. Sebelumnya, ada yang mau ditanyain dulu, Kang? Ada yang ditanyain nggak, Kang? Soalnya lumayan sih, tadi banyak. Takutnya masih bingung.
Kalau nggak ada, mungkin saya nyoba kasih contoh lagi ya untuk yang ini, yang metodenya di Classroom Controller. Biasanya yang membawa request itu bawaan dari bawaan Laravel. Lalu di sini biasanya langsung aja validate. Mas seperti ini sih. Nah, bedanya dia ditulisin di controller ya. Nanti kalau misalnya kita mau inputin di tempat lain, ini mau nggak mau harus di copy misalnya. Ini di show juga misalnya kita copy ini dan lain-lainnya di copy. Nah, kurang enaknya itu. Cuman tergantung dengan kegunaan juga ya. Soalnya kan misalnya ini ada ISBN, tapi misalnya untuk kita nginput pegawai, dia nggak butuh ISBN kan, dia tetap harus ada. Nah, ini sesuai kebutuhan juga penggunaannya. Nggak selamanya yang ini yang wajib dipakai ya. Tapi lebih baik kalau misalnya dipisah seperti ini, karena biasanya nanti mungkin ke depannya atau gimana, atau mungkin book controller ini pingin dipindahin misalnya di tempat lain. Jadi untuk validasinya nggak perlu buat lagi, tinggal copy di sini aja lalu dimodifikasi. Nah, mungkin ada yang kelewat di sini tuh ada mistakes ya. Ini tuh biasanya untuk dimodifikasi. Biasanya kita ngebacanya itu dari title. Ini tuh dari name yang di depan ini, dia title, terus require. Ini tuh memodifikasi tulisan, maaf, tulisan yang di sini. Dia nanti tulisan yang akan muncul jika title-nya tidak diisi, maka dia akan menuliskan judul wajib diisi. Nah, sama juga dengan ISBN, dia require. Lalu misalnya di sini ada ISBN wajib diisi. Di sini juga ada misalnya ISBN unique. Di sini nanti ISBN sudah terdaftar. Nah, ini ISBN sudah terdaftar tadi, nanti akan tulisannya di sini terganti. Jadi untuk yang sininya, taruh di data kami, misal. Kita simpan lagi coba. Nah, itu akan berubah sesuai dengan yang tadi modifikasi ya. ISBN sudah terdaftar di data kami. Ini tergantung juga kalau misalnya yang request validasi yang tadi, yang di controller ini biasanya dia default ya, default bahasanya. Biasanya juga dia langsung kalau misalnya dicari dia bisa ada di daerah sini. Kalau misalnya language nanti ada namanya tinggal di jalanin aja buat modifikasi-modifikasi yang validasi kayak gini. Nah, sama juga untuk yang seperti ini. Dia untuk kategori exist, nanti tinggal diganti-ganti aja. Ini nyesuaiin dari sini ya kebacanya. Ini, lalu ke sini. Ini juga lalu ke sini. Nah, ini juga bisa sewa minimal 0, karena di sini kan tadi ada minimal 0. Berarti rental price atau stok minimal 0. Lalu di sini kita akan nampilin stok minimal 0. Seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak kan? Nah, itu. Tuh, gimana kan? Ada yang tanya? Mas Andri atau Kang Dias biasanya? Lihat dulu aja, Mas Randy. Masih Oh, menyimak, Mas. oh, Nyimak dulu. Nah, ya, Mas mau nanya Mas, boleh Kang. Silakan dari siapa? Danu ini, Oh Eh, ya, dan ya dulu. kalau untuk bagian validasi yang pengecekan ke database, apakah nih data ini udah ada atau belum, itu Laravel tahu harus ngecek ke tabel mana itu, taunya dari mana ya? Dari nama field si formnya atau Yang ini ya, untuk yang di sini ya, fiksi ini ya, ya misalkan? kategori. Nah, misalnya, kalau misalnya di validasi rule-nya,